Halo masyarakat yang berbahagia selalu. Saya Guru Dane, selamat datang di program Masyarakat Bertanya, Guru Dane Menjawab. Nah, kali ini kita akan berbicara banyak tentang pendidikan dan khususnya tentang guru. Baik, langsung saja ya. Kita akan mulai. Pertama itu pertanyaan yang saya sudah quote itu dari siapa ini? Dari Fikri. Oke. Halo Guru Dana, saya Fikri dari Poto Daya. Bisa ceritakan enggak pengalamannya jadi guru? Nah, ini. Jadi Fikri bertanya bagaimana sih pengalaman jadi guru. Nah, kalau kita berbicara tentang guru kan teman-teman sepakat ya dan tahu bahwa profesi ini merupakan profesi yang sangat mulia gitu ya. Ya karena banyak orang berkeluh kesah itu menjadi guru itu tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun kan pandangan orang itu berbeda-beda ya, tergantung dari sudut mana orang ngambil sebagai landasan logiknya. Nah, jadi bagi saya sebenarnya saya memulai karir itu jadi guru ketika saya baru tamat SMA. Kemudian saya coba-coba untuk membuka privat karena di kampung pada waktu itu ya saya dan teman-teman itu sering belajar bareng gitu ya, belajar matematika, kemudian belajar bahasa Inggris standar gitu ya. Nah, dari sana saya ditawarin sama salah satu sekolah di Madrasah Ibtidaiyah untuk mengajar matematika dan bahasa Inggris ya, meskipun pada waktu itu bahasa Inggris memang belum menjadi konsentrasi saya, dan saya tidak pernah berpikir bahwa bahasa Inggris itu telah mengantarkan saya ya untuk dapat pekerjaan yang baik. Padahal jujur ya di masa SMP dan SMA saya tidak pernah memikirkan bahwa bahasa Inggris itu akan menjadi bagian yang harus saya tekuni. Ya meskipun di jenjang yang lebih tinggi itu saya tidak mengambil bahasa Inggris itu sebagai sebagai disiplin ilmu yang harus saya lanjutkan gitu. Oke. Nah, kalau berbicara pengalaman ya, jadi saya mulai itu mengajar dari tingkat yang sangat dasar di Madrasah Ibtidaiyah atau MI. Nah, jadi banyak suka dukanya kalau mengajar di mengajar di MI itu Madrasah Ibtidaiyah. Nah, karena kita itu harus menyesuaikan sekali itu bagaimana kita bertindak, kemudian menyampaikan materi ajar itu dengan kehidupan anak. Nah, kalau kita paham kan bahwa anak-anak seusia atau di level SD atau MI itu kan lebih banyak mereka inginnya bermain. Nah, jadi kita sebagai guru itu semaksimal mungkin untuk mendesain materi ajar itu yang bertalian langsung dengan dunianya anak-anak. Gitu ya. Nah, jadi kita mengajar itu tidak boleh terlalu saklek. Ya, jadi desainlah materi yang kira-kira 10 menit itu menyampaikan materi, kemudian 2, 3, 4 sampai 5 menit itu disisipkan nanti candaan-candaan yang kira-kira itu bisa membuat situasi di dalam kelas itu tidak tegang. Gitu ya. Nah, jadi apalagi saya dulu dari Selong ya, jadi bolak-balik ke kecamatan Keruak itu untuk mengajar, jadi lumayan. Jadi suka dukanya, apalagi kalau orang berbicara honor, wah sudah, jadi angkat tangan saja deh gitu ya. Nah, namun memang yang harus yang diperhatikan sebagai sebagai acuan kita adalah mengajar itu merupakan bagian dari pengabdian. Nah, jadi kalau kita menganggap itu sebagai bagian dari pengabdian, sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk membantu pemerintah misalkan mewujudkan Indonesia yang cerdas dan punya kompetensi yang unggul, ya tentu honor bisa dijadikan nomor 2, 3, 4 dan 10. Jangan dijadikan prioritas utama ya. Jadi prioritas utama itu kita mengabdi lah intinya gitu ya. Nah, itu kalau pengalaman saya di MI Ibtidaiyah. Kemudian setelah saya S1 sambilan ya, di semester 4 saya sudah dipercaya untuk mengajar privat bahasa Inggris di beberapa instansi ya, di anak-anak dokter. Kemudian pernah juga saya mengajar di level SMP, SMA dan bahkan umum. Nah, jadi
bahasa Inggris itu alhamdulillah telah mengantarkan saya ke pekerjaan saya saat ini, meskipun kemampuan saya tidak sebagus orang ya. Oke. Nah, itu kira-kira pengalaman saya. Nah, jadi saya mulai pengalaman mengajar itu dari matematika. Ya, jadi saya mengajar matematika, kemudian mengajar bahasa Inggris. Dan saat ini saya mengajar pariwisata di program S1 jurusan pariwisata di Universitas Hamzah Wadi di Kabupaten Lombok Timur. Itu kira-kira ya. Oke, baik. Saya pikir sudah saya jawab. Oke, terima kasih sahabat Guru Dana dimanapun berada. Yang sudah menyaksikan channel Guru Dana ini, jangan lupa untuk memberikan komentar yang membangun gitu ya, dengan cara nanti bisa diketik di kolom komentar, atau bagi masyarakat yang berbahagia selalu yang ingin bertanya ya seputar guru, seputar pendidikan, seputar usaha, dan juga seputar pariwisata, mari bisa layangkan pertanyaannya melalui email resmi Guru Dana di gurudanaindonesia@gmail.com, atau bisa langsung dengan menulis di kolom komentar. Saya Guru Dana ya, terima kasih. Semoga informasi ini kontributif dan kita akan ketemu di sisi yang lain. Salam.